Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Mulawangga dengan NPM 23862100081. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi pada sel tumbuhan. Baik, yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah lapisan keras yang terdapat di luar membran sel pada sel tumbuhan, bakteri, dan jamur. Pada tumbuhan, dinding sel terbuat dari selulosa. Fungsinya memberikan bentuk dan struktur pada sel, memberikan pelindungan terhadap kerusakan mekanik dan patogen, serta membantu mempertahankan tekanan turgor atau tekanan cairan dalam sel. Yang kedua adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus seluruh sel, terbuat dari pilosophilid dan protein. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel dan menjaga kestabilan lingkungan internal sel, serta berfungsi sebagai penghubung sel dengan lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari tumpukan membran pipih yang berfungsi dalam pemrosesan dan pengemasan produk-produk sel seperti protein dan lipid. Fungsinya memodifikasi, mengemas, dan mendistribusi molekul-molekul seperti protein dan lipid ke lokasi yang tepat di dalam atau di luar sel, serta terlibat dalam pembentukan lisosom. Yang keempat adalah kloroplasma. Kloroplasma adalah organel yang hanya ada pada sel tumbuhan dan beberapa jenis alga. Kloroplas mengandung klorofil yang penting dalam proses fotosintesis. Fungsinya, tempat terjadi fotosintesis, yaitu proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa yang merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Yang berikutnya adalah vakuola. Vakuola adalah kantong besar yang berisi cairan yang terdapat pada sel tumbuhan, hewan, dan beberapa mikroorganisme. Fungsinya adalah pada sel tumbuhan, vakuola menyimpan air, zat makanan, dan produk sampingan, serta membantu menjaga ketekanan turgor. Pada sel hewan, vakuola lebih kecil dan berfungsi untuk penyimpanan bahan limbah atau zat yang akan dibuang. Baik, yang selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan dua lapisan membran yang dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Fungsinya adalah tempat terjadinya respirasi seluler, di mana energi kimia dan molekul glukosa diubah menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan sel untuk aktivitasnya. Yang berikutnya adalah nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel yang berisi materi genetik berupa DNA dikelilingi oleh membran inti. Fungsinya mengatur aktivitas sel seperti pertumbuhan, pembelahan sel, dan sintesis protein, serta menyimpan informasi genetik yang diwariskan pada keturunan. Yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang membentuk saluran dan kantung di dalam sel. Ada dua jenis, retikulum kasar atau berbintik dengan ribosom, dan retikulum halus yang artinya tanpa ribosom. Fungsinya, RE kasar terlibat dalam sintesis dan pemrosesan protein karena mengandung ribosom, sedangkan yang halus terlibat dalam sintesis lipid, detoksifikasi zat berbahaya, dan metabolisme karbohidrat. Baik, yang terakhir adalah nukleus. Nukleus adalah struktur yang terdapat di dalam inti sel yang tampak seperti bagian yang lebih gelap. Fungsinya tempat sintesis ribosom, di mana RNA ribosomal atau RNA diproduksi dan digabungkan dengan protein untuk membentuk subunit di ribosom yang kemudian dipindahkan ke sitoplasma. Setiap organel ini memiliki peran penting dalam menjaga fungsi dan kelangsungan hidup sel. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.